warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat perlindungannya. Kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Yang terhormat Bapak, Ibu Guru, dosen, serta rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Pada kesempatan ini, perkenankan saya untuk menyampaikan gagasan yang penting mengenai literasi keuangan. Apa itu literasi keuangan? Literasi keuangan adalah kemampuan seseorang untuk memahami dan mengelola aspek keuangan secara efektif yang mencangkup pengetahuan, keterampilan, dan keuangan yang tepat untuk kesejahteraan. Sebagai generasi muda, kita adalah pemegang kunci masa depan, dan kunci tersebut harus didukung oleh kondisi finansial yang kuat. Literasi keuangan lebih dari sekedar menabung. Ini adalah cara kita untuk membuat keputusan cerdas yang berdampak panjang. Saudara-saudara, survei menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia saat ini masih tergolong sangat rendah, terutama di kalangan usia muda. Akibatnya, banyak yang mengalami kesulitan finansial karena kurangnya perencanaan. Bahkan, kita sering bingung bukan uang kita kemana. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan 3 langkah strategis untuk mengelola keuangan. Yang pertama, memahami risiko. Risiko finansial tidak hanya berupa rugi investasi, tetapi juga gagal dalam membayar hutang atau tidak memiliki tabungan saat darurat. Kita sering mengalami hal ini, bukan? Nah, dengan literasi keuangan ini, kita menjadi sadar dan siap. Yang kedua, praktik disiplin. Mulailah mempraktikkan tips mengelola uang. Gunakanlah prinsip 50/30/20%. 50% kebutuhan, 30% kebutuhan, dan 20% tabungan atau investasi sebagai panduan dasar, karena disiplin adalah kunci. Ketiga, lihat ke masa depan. Anggap diri kita sebagai perusahaan. Kita perlu berinvestasi untuk berkembang. Mendorong diri untuk memulai investasi sejak dini adalah keputusan paling menguntungkan yang dapat diambil saat ini. Jangan takut, mulailah dengan platform yang resmi dan terpercaya. Ini adalah beberapa contoh strategi yang dapat kita lakukan untuk memulai mengelola keuangan kita. Hadirin yang saya muliakan, izinkan saya berbagi kisah tentang seorang anak muda yang bernama Yuda. Sejak dulu di bangku SMA, Yuda tidak pernah meremehkan uang sakunya, alih-alih untuk menghabiskannya untuk hal-hal yang kurang bermanfaat. Ia mulai menyisihkan sebagian kecil dari uang sakunya. Setiap bulan ia mengalokasikan uang sakunya dalam bentuk investasi sederhana seperti reksadana. Mungkin hasilnya tak seberapa pada awalnya, namun Yuda konsisten. Ia juga memanfaatkan sumber daya termasuk media sosial dan aplikasi keuangan untuk belajar tentang investasi dan pengelolaan keuangan. Saat teman-temannya sibuk dengan gaya hidup yang konsumtif, Yuda lebih fokus pada tujuannya, yaitu mandiri finansial di usia muda. Hasilnya, di usia yang 20 tahunan, Yuda telah memiliki portofolio investasi dan nilainya signifikan, memungkinkan membiayai pendidikannya sendiri, bahkan memulai bisnis kecil-kecilan tanpa berhutang. Pesan dari kisah Yuda adalah literasi keuangan mengubah uang jajan menjadi aset masa depan. Ingat, Yuda tidak mencapai kebebasan finansial di usia muda. Dia tidak mengandalkan keberuntungan, tetapi literasi keuangan. Marilah
Kita jadikan literasi ini sebagai pelajaran wajib pribadi kita. Belajar, terapkan, dan jadilah generasi yang mandiri. Sekian yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita semua dalam lindungan Tuhan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.